Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua dan tentunya tetap semangat untuk menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Kita bersyukur malam ini kita mengalami perjumpaan. Malam ini kita akan bersekutu bersama dalam pelayanan persekutuan sehati dalam doa. Mari dengan kerendahan hati, dengan penuh syukur dan sukacita, kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini. Seraya menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Bimbing dan tuntun kami, ya Roh Kudus, untuk memahami akan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati hati dan pikiran kami, untuk menjadi pesemayan benih firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, dalam segala keterbatasan, untuk dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam, selamat malam. Salam terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Para saudara-saudari yang kami cintai, pembacaan firman Tuhan pada saat malam ini terambil dari Markus 2 ayat 13 sampai 17. Dengan perikop demikian. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai
dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dipanggil dalam anugerah Tuhan. Renungan kita, tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu berbagai respons atau tanggapan kita untuk memahami tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih kita sebagai orang yang percaya. Walaupun berbeda-beda respon dan cara kita, namun sejatinya bahwa di dalam merespon panggilan Tuhan tentu adalah sesuatu yang kita imani. Bahwa ketika Tuhan memanggil kita untuk mengambil bahagian dalam berbagai tanggung jawab, di dalam berbagai pelayanan, dalam kehidupan keluarga, di tengah persekutuan, bahkan dalam ruang lingkup profesi kerja kita masing-masing, kita percaya bahwa kita dipanggil Tuhan dan diutus dalam konteks atau keadaan itu untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Namun hal yang paling esensi adalah bahwa kita sungguh bersuka cita. Kita bersyukur bahwa kita dipanggil itu semata-mata oleh karena anugerah. Bukan oleh karena pada diri kita ada nilai plus. Ada hal yang membanggakan. Ada hal yang menjadi hitung-hitungnya Tuhan bahwa manusia ini atau orang ini memiliki kelebihan-kelebihan. Bahwa paling tidak dia adalah orang yang baik, orang yang tidak berdosa dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mendapat dalam pembacaan kita pada malam hari ini bagaimana Lewi dipanggil oleh Yesus untuk mengikut Dia. Dia seorang pemungut cukai dan dia ada di rumah cukai pada saat itu. Tentu kita tahu saudara-saudara bahwa pekerjaan sebagai pemungut cukai di kalangan orang-orang Yahudi pada saat itu adalah hal yang tidak disenangi. Orang-orang akan menjauhi, orang-orang akan memusuhi. Orang yang memiliki pekerjaan sebagai pemungut cukai, tidak terkecuali Lewi. Namun mengapa ketika Yesus mengatakan kepada Lewi, "Ikutlah aku," ia kemudian meninggalkan rumah cukai itu dan mengikut Yesus. Bahkan mengundang dan menyambut Yesus dalam rumahnya. Kalau kita perhatikan pada Injil lain dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 17-26. Di mana bagaimana Lewi mengadakan perjamuan besar untuk menyambut Yesus. Hanya untuk menyambut Yesus. Dan bagaimana ia mengundang orang lain untuk merasakan sukacita dan rasa syukur Lewi bahwa dalam anugerah Tuhan ia dipanggil untuk mengikut Yesus. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibarat pepatah mengatakan bahwa ada orang yang senang ketika orang jatuh. Namun ada orang yang tidak senang kalau orang itu berhasil. Orang itu mendapatkan hal yang baik dalam kehidupannya. Kita mendapati bagaimana orang-orang Farisi menyikapi apa yang dilakukan Yesus kepada orang Lewi dan kemudian berkumpul dengan orang-orang yang menurut mereka, orang Farisi ini, orang yang berdosa. Ya saudara-saudara yang kekasih, di sini kita mendapati orang yang tidak dapat melihat dan merespon akan apa yang dikatakan tadi tentang panggilan dalam anugerah Tuhan. Apa yang membuat orang Farisi
selalu menjadi oposisi terhadap pelayanan Yesus. Karena tentunya ada sesuatu pada diri mereka yang menjadi sebuah kacamata, ukuran, dan penilaian bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah sesuatu yang tidak benar. Sebuah penyangkalan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Kita tidak mendapati kerendahan hati sama seperti Lewi di dalam dia merespon panggilan anugerah dari Yesus. Dan bahkan mereka memunculkan sikap sinis yang tentunya sesuatu yang tidak membangun. Nah, saudara-saudara yang kekasih, terkadang mungkin kita demikian. Sulit kita merespon dan memahami panggilan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita oleh karena tidak adanya kerendahan hati. Yang ada adalah sikap menyombongkan diri. Tidak ada sikap yang mau terbuka dan menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga di sini sulit bagi kita untuk melihat dan mengalami apa yang dialami oleh Lewi, yang dengan penuh syukur dan sukacita di hadapan Tuhan menyambut Yesus dalam rumahnya melalui sebuah perjamuan besar dan mengundang orang lain menikmati dan merasakan anugerah itu. Dan bagaimana respon Yesus terhadap ungkapan orang-orang Farisi? Kita mendapati sebuah ungkapan yang penuh dengan kebijakan bahwa hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Tidak mungkin orang sehat membutuhkan dokter. Hanya orang yang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Bukan orang yang tidak berdosa. Namun pertanyaannya, adakah orang yang tidak berdosa dalam dunia ini? Semuanya kita adalah orang yang berdosa. Kita membutuhkan dokter yang memulihkan kita. Kita membutuhkan juru selamat yang menebus kita. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Jadi saudara-saudara, mari dengan penuh kerendahan hati kita merespon panggilan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Statuta kita adalah orang-orang yang percaya. Dan mari kita menyatakan status itu. Yang tujuannya adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan menjadi bahagian di dalam panggilan anugerah itu. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Setiamu Tuhanku tiada bertara.
Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah ya Tuhan kami untuk persekutuan pada malam hari ini yang olehnya dan di dalamnya kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, kuatkan kami anugerah hikmat daripada-Mu untuk senantiasa menjadikan firman ini satu-satunya pelita dan terang dalam hidup dan kehidupan kami, yang memberikan kekuatan dan yang menuntun kepada kehidupan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan setiap hari, dalam segala aktivitas dan tanggung jawab kami, dalam segala harapan dan kerinduan kami, baik kami pribadi dan juga dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkati Tuhan anak-anak kami di dalam pertumbuhan iman dan jasmani dan dalam bangku pendidikan. Kami juga mohonkan pemulihan-Mu, Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan-kelemahan, yang juga saat ini sedang dalam masa-masa pemulihan. Lawatan kasih Tuhan, kami mohonkan anugerah iman dan pengharapan, dan juga kesehatan dan semangat yang baru. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, juga dalam pergumulan bersama menghadapi pandemik ini. Lindungi kami, kuatkan kami, agar kami tetap beraktivitas, melaksanakan tugas tanggung jawab dan rencana-rencana kami. Jikalau malam ini kami sebentar akan beristirahat, kami mohon perlindungan daripada Tuhan. Mohon keletihan dan kelemahan Tuhan Engkau pulihkan pada diri kami. Anugerahkan semangat yang baru. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk perjumpaan, untuk persekutuan yang boleh kita alami pada malam hari ini. Tidak ada yang sia-sia di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara yang kekasih. Tetap semangat, salam sehat, shalom dan bongi melo.